Kada, dengerin mama baik-baik. Suara apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah keluar dari sini. Karena ini pintar, nurut sama mama ya. Mama. Suara apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah keluar dari sini. Karena ini pintar, nurut sama mama ya. Halo, layanan darurat 110, ada yang bisa kami bantu? Pak, semalam saya mendengar suara aneh di rumah tetangga saya. Tolong diperiksa, Pak. Sepertinya terjadi sesuatu. Pemirsa, sebuah peristiwa perampokan yang menggegerkan warga terjadi di kawasan perumahan Peony tadi malam. Sebuah rumah yang dihuni pasangan suami istri dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun menjadi sasaran kawanan perampok bersenjata. Tragisnya, sang ibu ditemukan tewas di lokasi kejadian, sementara sang suami justru menghilang dan kini diduga terlibat dalam komplotan perampokan tersebut. Akhir-akhir ini di luar lagi banyak banget berita pembunuhan ya, Pak. Itulah kenapa Papa selalu minta pengawal buat ngawal kalian kalau keluar. Apalagi keluarga kita keluarga terpandang. Anak-anak juga harus diperhatikan lingkungannya. Iya, sayang. Aku selalu mantau anak-anak kok. Oh, hari ini Mama ada acara arisan di luar. Mama siap-siap dulu ya, Pak. Nanti diantar sopir aja. Mama juga mau sekalian belanja. Dadah, sayang. Kak, anterin Kara ke taman. Mau main sama Kai. Gak mau, kakak sibuk. Anterin. Apa dah? Nanti aja, kakak lagi belajar. Nanti aja belajarnya. Nanti, emangnya kamu susah disuruh belajar? Pantas aja papa ngomel-ngomel mulu. Punya anak perempuan, susah diatur kayak kamu. Kenalin, gue Karamel, anak kedua dari keluarga paling kaya, paling berkuasa di kota ini. Ya, keluarga Padmana. Gue punya papa yang dinginnya kayak kulkas 3 pintu. Dia selalu sibuk sama kerjaannya. Ya, namanya pimpinan perusahaan terbesar yang lagi naik daun. Walaupun dia tegas, galak, tapi dia royal sama keluarganya. Kalau mama, dia ratu sosialita, suka bikin acara party, jalan-jalan ke luar negeri, shopping sampai ngabisin ratusan juta. Kalau nggak ada drama di rumah, dia yang bikin. Dan gue, dan kakak gue,
Aksara, si tampan nyebelin yang jago segalanya. Bela diri bisa, piano bisa, jadi anak mas jelas. Gue sampai nyembunyiin identitas gue di sekolah sebagai keluarga Padmana, ya karena anak satu itu. Fansnya bisa bikin gue repot. Sementara gue, Kamu itu bener-bener ya, 2 mobil kamu rusakin dalam 1 minggu. Mulai hari ini, papa gak izinin kamu bawa mobil lagi sendiri. Kalau mau kemana-mana, bawa supir. Nona, tolong balikin pistolnya, itu berbahaya. Nona, Karamel. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 kenapa hidup gue begini kejam? Gue dilarang bawa mobil lagi ke sekolah. Kar, ke kantin yuk. 2 menit lagi, Bel. Gue gak mau kehabisan cemilan favorit gue. Gak mood gue buat makan. Ya elah, mobil doang. Lagian kan lo yang cari masalah. Ya, wajar sih. Papa lo udah ngizinin lo buat bawa mobil lagi. Lagian, orang normal paling masukin motor sebulan sekali. Lo masukin 2 mobil dalam 1 minggu. Itu rekor, bro. Kalau gue jadi papa lo, gue bakal korbanin lo waktu Idul Adha, tau nggak? Buset dah, Aira kalau ngomong sekolah Pangerem anjay. Udah, ayo kantin. Tuh, si Kamil katanya lagi jualan bakwan pakai topping keju. Aduh, udah punya teman absurd. Kantin sekolah kita juga makin absurd. Kemarin, gue nemuin ada nasi goreng topping Oreo. Serius? Enggak lah. Siapa juga yang mau makan kalau beneran? Ya udah deh, gue juga lapar. Gas kantin. Halo, ini siapa? Gue Aksa. Ada apa, Kak? Nomor lo baru. HP gue disembunyiin Kara. Cariin di tasnya, Sel. Tuh anak. Oke, White. Gue cari. Thanks, Sel. Oke. Hari ini hari pertama kamu masuk sekolah kan? Mama bangga banget kamu bisa masuk sekolah SMA itu dengan beasiswa. Gak kebayang masuknya aja udah ngabisin ratusan juta. Karena seneng kalau mama seneng juga. Karena bisa kayak gini karena didukung terus sama mama. Walaupun karena bukan anak kandung mama. Kamu pasti bakal sukses kalau sekolah di sana. Di sana itu isinya anak-anak orang penting. Dari anak pejabat, konglomerat. Baik-baik ya di sana sayang. Iya, Ma.
Namaku Kanaya. Aku tinggal bersama Mama Pamela. Dia adalah kakak kandung dari ibuku. Ibu dan ayahku udah gak ada. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Katanya, saat aku kecil terjadi kecelakaan dan hanya aku yang selamat. Ini adalah hari pertamaku masuk ke High School Sakura. Sekolah yang katanya paling mahal yang diisi oleh orang-orang kalangan atas. Dan aku, dengan semua kerja kerasku saat SMP, aku bisa bertarung untuk mendapatkan beasiswa buat masuk ke sekolah itu. Oke, Mama duluan ya. Nanti kalau misalkan kamu sudah pulang, kamu telepon Mama, oke? Iya, Mah. Mama hati-hati juga di jalannya. Kamu angkatan baru ya? Iya, Bu. Saya Kanaya dari SMP Cahaya. Oh oke, kamu ikut saya ya. Nanti setelah sampai di ruang guru, kamu bisa masuk kelas jam 9 diantar Pak Erwin. Oke semua, dia teman baru kalian. Disapa dan Aku berteman merasa baiklah. aneh saat aku memasuki kelas di jam yang berbeda, seperti diperlakukan jadi anak baru, padahal sama-sama angkatan baru. Aku pikir semuanya akan normal seperti sekolah biasanya. Dan kamu Kanaya, langsung aja duduk di kursi yang kosong. Baik, Pak. Kamu harus tenang, Kana. Semua pasti bakal baik-baik aja. Ini cuma pikiranku yang buruk aja. Oke semua, sebentar lagi istirahat. Bapak akhiri pelajarannya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Gue datang ke sini cuma mau nanya, siapa anak pintar di angkatan baru kali ini? Tunggu. Kenapa kamu tarik aku? Gak usah banyak tanya. Lo ikut aja. Hey, yang tadi tuh siapa? Vivian. Dia anak kelas 2. Gue denger-denger dia bagaikan ratu di sekolahan ini. Backingannya gak main-main. Jangan sampai lo cari gara-gara sama dia. Takut deh. Sekolah ini memang menjamin buat masa depan. Tapi gak menjamin mental bakal aman sampai akhir. Loh, lo kenal sama sekolahan ini? Kakak gue ada di kelas 2. Dia anggota OSIS. Dia yang bilang kalau lo gak punya kuasa, gak punya backingan dan masuk di sekolah ini, siap-siap aja jadi sasaran. Terutama masuk jalur beasiswa. Dia bakal jadi sasaran utama. Bener-bener dijadiin mainan mereka. Ini adalah sisi gelap sekolahan yang kata orang sekolah impian itu. Di luar sana, mereka nggak tahu apapun tentang sekolahan ini. Siapa coba yang buat peraturan kayak gitu? Seseorang yang sulit disentuh siapapun. Oh, jadi dia sasaran baru loh. Kok sasaran sih? Temen lah, temen belajar gue. Terserah lo deh. Tapi gue peringatin lagi sama lo ya, Vi.
Jangan sampai kelewat batas lagi. Gue lagi gak mau beresin masalah-masalah yang lo buat. Ya. Kak, kalian ini ngomong apa? Aku nggak ngerti. Lo gak denger ya tadi? Dia bilang mau jadi teman belajarnya. Gue saranin lo nurut-nurut aja deh. Dia agak gila kalau moodnya lagi jelek. Loh, kok gitu? Jangan gitu dong. Jangan bikin kesan pertama sama teman belajar baru gue itu jelek. Jangan lupa rapihin buku-buku yang di meja ya. Simpan di perpus. Dan pulang sekolah, lo dilarang pulang duluan. Gue tunggu lo di ruangan ini. Oke? Waktunya makan, guys. Hari pertama sekolah, aku sudah jadi bahan perundungan. Aduh, maaf kak. Aku gak bermaksud ganggu tidur kakak. Aku minta maaf. Sama-sama, gak usah bilang makasih ya. Kebiasaan. Oh, bukannya lo mau ke kantin ya? 静かな夜に風風風忘れられた声を Pemirsa, sebuah peristiwa perampokan yang menggegerkan warga terjadi di kawasan perumahan Peony tadi malam. Ada apa, Kak? Nomor lu baru. HP gue disembunyiin Tara. Cariin di tasnya, Sel. Tuh anak. Selamat siang semuanya. Jangan lupa rapihin buku-buku yang di meja ya. Simpan di perpus. Dan pulang sekolah, lo dilarang pulang duluan. Gue tunggu lo di ruangan ini. Oke? Aduh, maaf kak. Aku gak bermaksud ganggu tidur kakak. Aku minta maaf.
Sama-sama, gak usah bilang makasih ya. Kebiasaan. Oh, bukannya lo mau ke kantin? Gue lagi gak nafsu. Lo ngapain bawa buku sebanyak ini sendiri? Aku... Biasalah, si pipian. Gue bantu bawa. Mau taruh di mana? Aku gak tahu kak. Aku cuma disuruh bawain ke sini aja. Gue bantu. Ternyata masih ada orang baik di sekolah ini. Like a sensei, Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like Mahal ini. Gak bisa yang ngebiarin gue tidur dengan tenang. Siapa lo? Siapa yang ngizinin lo buat rekam-rekam sembarangan di sini? Kak Sean, maaf kak, gue... Ada apa kak? Ya udah sana pergi, sampai gue lihat lo rekam-rekam, gue gantung lo di tiang bendera. Vivian, udah dapat mainan baru ya? Baru hari pertama udah dicari-cari kesalahannya. Maksud kakak aku? Ya masa gue? Apa... Aku boleh minta pertolongan kak? Aku cuma ingin sekolah di sini dengan normal. Aku gak mau ngecewain keluargaku. Di sini bukan sekolah buat orang-orang yang pengen hidup normal. Sekolah yang status muridnya diukur dari jumlah donasi tahunan orang tuanya. Lo, sebagai murid program beasiswa, ikuti alurnya aja. Biar. Dia emang suka tantrum kalau tidurnya diganggu terus. Gue tahu cara lo, biar aman, walau sedikit. Bagaimana caranya kak? Aku benar-benar takut pada mereka. Jam istirahat, buru-buru lo tempelin dia. Vivian, ganti muka kalau lagi ada dia. Kenapa bawa gue? Juju pimpinan ABT Group, nggak bisa ngelindungi satu cewek doang. Dia siapa gue? Kenal juga gak nyampe sehari. Oh, atau dia punya sesuatu yang bisa bikin gue tertarik buat ngelindungin dia. Aku bakal ngelakuin apapun yang kakak suruh. Gue duluan ya, lo semangat. Ron, tunggu! Wow, amazing. Selena? Gue gak lihat kok. Lanjutin aja. Selena, ini bukan kayak yang lo pikir. Ini semua karena Raina. Dia tiba-tiba dorong gue. Ronan, gue jatuh bukan karena sengaja. Lo juga, Sel. Ganggu aja orang pengen bermesraan. Ngapain coba datang lagi ke kelas? Bukannya ke kantin. Ah, gue lupa. Circle lo kan isinya cewek gedit semua.
doyan tebar pesona, cowok sekelas sampai susah kedip. Lo gak terima ya kalau satu cowok doang gue ambil? Hah? Jadi, fakta cowok-cowok di sekolah ini punya mata itu salah gue? Salah circle gue? Sorry, mungkin masalahnya bukan kamu yang gede, tapi lo-nya yang transparan. Sampai cowok pun kayaknya lebih tertarik ngeliat tembok daripada lo. Ih, Selena. Realistis gue tahu siapa gue. Dan beda sama lo. Gue gak perlu jatuhin diri buat dapetin perhatian. Gue cuma mau ambil HP, bukan mau nonton drama romansa menggelikan. Nih anak tinggal nonton doang padahal tahu-tahu udah tidur aja. Selena juga lama banget ke kelas doang. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 Hai, aku kayak mimpi deh. Gak nyangka kamu udah sadar dan sekolah di sini bareng aku. Aku gak mau bikin kamu sedih. Aku tahu selama ini kamu selalu berbalik cuma aku. Dan aku ngerasa udah bikin kamu khawatir selama itu. Terharu. Jadi selama ini kamu selalu denger cerita aku ya? Semua yang aku ceritain ke kamu denger. Kamu jangan ninggalin aku lagi ya. Iya, enggak kok. Kara sayang Kai. Kai sayang Kara. Oi, Karamel, lo dipanggil guru sana. Apa sih? Ganggu aja ya lah. Mampus lu. Tadi gimana? Kai sayang Kara. Kara sayang Kai. Lihat deh, lihat. Dia pasti lagi ketakutan tuh. Iya, kasihan sih. Tapi mau gimana?
Halo sayang, kamu udah pulang? Tunggu bentar ya, Mama baru selesai belanja di supermarket 77. Abis ini Mama jemput kamu. Mah, kan ayah ada pelajaran tambahan. Takutnya pulang malam. Oh, pelajaran tambahan. Kalau gitu, nanti tau. Mama, suara apa itu, Mah? Kumohon, semoga tidak ada yang terjadi. Karena Papa akan dinas keluar kota minggu depan dan cukup lama di sana. Untuk keperluan sekolah dan yang lainnya, nanti akan ada Tante Amanda yang nemenin kamu. Tante Amanda siapa, Pak? Oh, dia teman Papa sedari kecil, teman Mama juga. Dia tinggal di luar kota, berdua sama anaknya. Kalau suaminya udah lama meninggal karena kecelakaan. Kebetulan anaknya ingin sekolah di sini, jadi dia pindah. Karena belum mendapatkan rumah baru, jadi Bapak izinin dia tinggal sementara di rumah ini, sekalian jagain kamu. Kamu baik-baik ya sama mereka nanti? Iya, Pak. Papa tahu, kamu pasti terpukul sekali harus kehilangan Mama di hari pertama kamu sekolah. Hanya Papa minta temen Papa buat jagain kamu dulu. Papa sibuk dengan kerjaan Papa. Nanti ada Helena juga, dia seumuran sama kamu. Apa nggak jadi bahan omongan orang, Pak? Maksud karena belum seminggu Mama dimakamkan, Papa udah bawa perempuan lain. Karena dia bukan orang lain, dia teman Papa sama Mamamu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berangkat sepagi ini? Itu karena 2 hari tidak masuk sekolah. Karena mau nyusul catatan-catatan yang kemarin. Oh gitu. Bukan karena itu, Pak. Hari ini Kana pasti jadiin cara lagi. Kana harus cari kakak cowok itu buat bantuin Kana lepas dari Kak Vivian. Gak ada. Bahkan satu-satunya orang yang kuharapkan bisa membantuku juga tidak ada. Ketemu. Kemana aja sih? Baru kelihatan. Kenapa? Kenapa kalian kayak gini sama aku? Aku salah apa sampai kalian gangguin aku terus? What? Ganggu? Jadi, lo ngerasa kita gangguin lo? Gangguin katanya.
Aish, bangsat emang. Jari-jari gue sampai merah gara-gara disuruh nyatet semalaman. Dia... Apakah ada yang bisa menghentikan mereka? Kenapa semuanya diem aja? Bukan gitu, tapi kelas kita ini kelas level bawah. Dia udah dapat sasarannya, kalau kita ikut campur nanti bisa-bisa kita kena lagi. Waktu gue suruh lo pulang sekolah buat ke ruangan kita, lo kemana? Aku... Stop. Oke. Gue turut berduka cita ya. Pagi-pagi banget lo datang langsung ke perpus. Cari siapa? Gue tebak, lo cari Sean ya? Siapa yang nyuruh lo kayak gitu? Padahal gue nggak ngapain lo. Gue cuman mau lo jadi temen belajar gue, ngerjain tugas-tugas gue. Lo anak beasiswa kan? Lo pasti pinternya ngelebihin gue, tapi lo malah diam-diam mau ngejauhin gue. Lo juga berani deketin crush gue. Aku... Tunggu! Buka! Ingatan apa itu? Udah bisa ya sehari aja lo gak gangguin anak orang? Gue gak pernah lihat Sean ikut campur kayak tadi. Kamu udah bangun. Kamu ada di UKS. Gimana keadaanmu? Kamu lagi ada masalah ya? Saya gak apa-apa kok. Kalau boleh tahu, siapa yang bawa saya ke sini? Tuh, di sebelahmu malah ikutan tidur dia dari pagi sampai siang. Mau bangunin gak tega. Kakak kenal dia? Ya ampun, siapa yang gak tahu dia? Sean cucu pimpinan ABT Group, marga pengusaha. Dia termasuk yang berpengaruh di sekolah ini. Kamu ini temannya ya? Atau pacarnya? Jarang-jarang loh Sean mau susah-susah gendong perempuan, ini pertama kalinya. Dia itu biasanya cuek, gak peduli sama si kita. Gosip mulu ya kerjaan para cewek. Makasih kak. Gue cuman kebetulan lewat. Gak usah cium kayak gitu ke gue.
Semenjak kepergian Mama Pamela, aku jadi sering sakit kepala. Ingatan-ingatan yang aku gak tahu asalnya dari mana selalu saja muncul di kepalaku. Sebenarnya apa yang terjadi padaku ya? Apa karena aku tertekan karena kehilangan Mama? Atau mungkin aku tertekan dengan keadaan sekolah? Kanaya, kenalin, ini Tante Amanda dan anaknya Helena. Halo, aku Kanaya. Hai Kanaya, aku Helena. Semoga kita bisa berteman baik ya. Ya udah, ayo masuk ke dalam semuanya ya. Hari-hari aku lalui seperti biasa. Namun 1 minggu setelah Papa masih dinas di luar, sifat Tante Amanda dan Helena perlahan berubah. Dari aku yang tidak diberi sarapan sampai makan malam, terkadang aku harus beli dari luar. Lalu Helena yang suka datang ke kamarku dan mengacak-acak bajuku dengan alasan ingin meminjam. Aku bahkan kewalahan dengan tugas-tugas dari Kak Vivian, dan sekarang aku harus menghadapi orang-orang rumah yang seperti mereka. Om Tony, jadi sebulan lagi kalian akan menikah? Iya, gimana? Papa barumu yang sekarang, kamu suka? Helena suka mah. Om Tony baik banget. Tapi Kenapa? di sini ada pengganggunya. Kasih sayang Om Tony nanti terbagi menjadi 3 dong. Ke Mama, ke Helena, dan ke anak itu. Maksud kamu Kanaya? Ya siapa lagi lah. Kamu tenang aja, nanti Mama bantu bereskan, ya keh? Yay, thank you Mama. Pada dasarnya, aku memang bukan anak kandung Papa. Mungkin jika Papa harus memilih, Papa akan memilih keluarga barunya. Lalu, kemanakah aku akan pulang nantinya? Mama?
kita berdua aja hari ini. Papa sama Mama lagi honeymoon di luar. Gimana kalau kita jalan-jalan? Aku harus mengerjakan catatan ini dulu. Besok harus dikumpulkan. Nggak seru. Wah, bagus ini. Ini hadiah dari papa kemarin kan? Sayang banget gue gak suka warna yang papa kasih buat gue. Gue pakai penyala deh. Tapi semua tas yang kupunya sudah kamu ambil semua. Dan itu satu-satunya selain tas sekolah. Bisakah kamu gak ambil itu? Enggak. Semua yang papa kasih buat lo, itu harus jadi milik gue. Lo gak cocok dikasih barang ginian. Dasar pecundang. Hati-hati bawa mobilnya, jangan rusak mobil gue. Iya, ini gue nggak ngebut loh. Ngomong-ngomong, makasih ya kalian udah nemenin gue terus. Tiba-tiba melau. Gue serius. Iya, Kar. Lo sama kayak... 10 tahun cuy, lo bayangin gak? Orang-orang nunggu paket telah 3 hari aja udah ngamuk. Gue nunggu orang yang bahkan gak bisa ngedipin mata buat bilang aku masih ada. Gue dateng tiap minggu ke rumah sakit, bacain buku yang dia suka, cerita tentang sekolah, tentang mimpi-mimpi, tentang hidup yang dia gak pernah sempat jalanin bareng gue. Lo tau gak, kadang gue iri sama cewek-cewek yang galau karena cowoknya slow respon. Lah gue, bahkan satu huruf dari dia aja gak bisa keluar. Tapi anehnya, gue tetap nunggu. Karena gue gak bisa ninggalin seseorang yang pernah janji bakal nemenin gue sampai tua. Ya, walaupun sekarang dia cuma nemenin lewat detak monitor, bukan pelukan. Kalau suatu hari nanti dia bangun dan lupa nama gue, ya setidaknya dia tahu ada satu cewek yang tetap duduk di sebelahnya 10 tahun tanpa jeda. Gue nggak tahu kalau besok gue ternyata menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Kita cari angin dulu gimana? Gue lagi pengen lihat sungai. Boleh. Kak, ngapa lo? Abis nonton drama, ternyata set ending. Gak usah diingatin. Lo bayangin gimana kalau cerita kayak gini terjadi di dunia nyata. Jiwanya tertukar, pas mau balik malah dibikin meninggoy. Ya elah, cuman drama. Lagian mana ada yang kayak gitu terjadi di dunia nyata. Aduh.
Bentar, itu dia lagi ngapain? Tunggu deh, kalian di sini aja. Gue yang tanya. Woi, kamu mau ngapain? Balik nggak? Ra, gimana keadaannya? Kenapa bisa kayak gini? Itu kak, tadi tuh ada cewek yang mau bunder gitu. Terus Karamel malah mau nolongin dia dan ikut terjun juga. Anak itu, dia kalau ngelakuin sesuatu suka nggak mikir dulu. Dia gak bisa berenang, Mak. Mungkin refleks kak. Akhirnya juga nggak nyangka dia tiba-tiba lompat aja. Terus, siapa yang nolong mereka? Selain kak, sama cowok nggak tahu siapa. Tiba-tiba lari terus nyabur juga. Sekarang mereka di mana? Di toilet kayaknya. Lagi ganti baju kak. Lo yang barusan kan? Thanks ya udah nolong. Lo satu sekolahan ya sama cewek yang mau bunuh diri itu? Gua duluan ya. Gua mau telepon keluarganya dulu. Kak, bisa minta tolong cari data nomor keluarga Kanaya dari kelas 1 C5. Ada apa emang? Ya, sampai ke keluarganya, dia habis kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Oke, but tumben lo ngurusin urusan kayak gini, Sean. Gue nggak sengaja lewat aja pas jalan pulang, Kak. Oke, gue kabarin lagi lo nanti. Thanks, Kak. Gue kenapa ya? Kenapa gue ngurusin hal kayak gini? Ya mah itu salahnya. Saking lemahnya mutusin buat nyerah. Bodoh. Bagus deh.
Masih hidup ternyata gue. Orang geblek macam apa gue ini? Udah tahu nggak bisa berenang pakai sosokan nyebur buat tolong orang. Tululnya, oh tululnya. Ah, oh sakit palu gue. Kok sepi sih? Ini serius gak ada yang nemenin gue? Bisa-bisanya loh seorang Karamel masuk rumah sakit dan gak ada yang heboh. Ya udah, gue tidur lagi aja. Pegel tidur mulu. Bangun deh. Kamu, saya udah dengar ya dari dokter. Apa-apaan aksi memalukan seperti itu, ha? Mau bikin keluarga kita malu? Mau jawab apa nanti kalau berita kamu yang mencoba bunuh diri itu tersebar, ha? Apaan sih? Siapa coba nih ibu-ibu datang-datang langsung marah-marah? Gak jelas. Bentar deh, Anda ini siapa ya? Tiba-tiba datang marah-marah di ruangan saya? Dasar anak memalukan. Malah pura-pura hilang ingatan ya kamu ini. Berani sekali bilang gitu. Ada gila ya? Kanaya, kamu udah sadar nah. Orangnya sih apa lagi nih? Bentar, dia bilang apa barusan? Kanaya? Ya ampun sayang, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Seharusnya kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama mama. Bentar deh, bentar. Saya linglung ini. Kanaya, apaan coba dari tadi manggil-manggil nama Kanaya? Bentar, coba deh, saya pinjam HP-nya dong, Om. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까